Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New Edi Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini saya ada servisan handphone yaitu Realme C1. Ini apabila saya menyalakan handphonenya keluar logo dan sempat loading tapi belum sempat sampai masuk menu, itu handphone tiba-tiba mati sendiri teman-teman. Oke, kita tunggu beberapa detik kemudian. Oke, dan inilah yang terjadi, handphone tidak mau menyala teman-teman. Tidak mau menyala. Kita coba untuk buka menggunakan kunci, ternyata handphone ini kembali mati ya teman-teman. Jadi kembali mati seperti awal, tidak bisa menyala. Kita coba untuk cek menggunakan charger. Oke, ini untuk mengetahui berapa persen untuk baterainya teman-teman. Oke, sudah menyambung atau sudah terhubung untuk chargernya dan di angka berapa persen untuk baterainya. Oke, untuk baterainya ada di angka 38% teman-teman. Ini seharusnya handphone bisa menyala. Tapi untuk setelah saya nyalakan infonya, dari awal tadi sempat keluar logo dan loading tapi tidak bisa menyala sampai menu. Dan di bagian ini saya coba untuk menyalakan dengan menggunakan charger ya teman-teman. Oke, apakah handphone bisa menyala sampai menu dengan cara kita koneksikan menggunakan charger? Oke, kita tunggu apakah handphone bisa menyala atau tidak. Ini sudah loading ya teman-teman. Oke, cukup lumayan lama belum menyala sampai menu. Kita tetap coba untuk menunggunya sampai menyala sampai menu. Oke, alhamdulillah handphone bisa menyala ya teman-teman. Kita coba untuk buka layar kuncinya, apakah handphone bisa digunakan dengan normal atau tidak. Oke, kita coba untuk buka layar kunci. Ini sedikit lemot ya teman-teman infonya. Tertulis memori internal hampir habis. Ini saya coba sengaja untuk batalkan atau notifikasi saya hilangkan. Touchscreen-nya tidak bisa merespon. Oke, kita coba untuk beberapa detik kemudian apakah bisa disentuh kembali atau tidak teman-teman. Ternyata tidak ada respon touchscreen-nya, alias touchscreen-nya macet. Oke, ini handphone sudah bisa keluar dari notifikasi. Untuk pengisian baterainya nambah di angka 38%. Oke, kita coba untuk lepas chargernya. Kita coba untuk buka salah satu aplikasi, apakah handphone tiba-tiba mati atau masih menyala. Oke, sementara handphone masih menyala dan tiba-tiba handphone mati sendiri teman-teman. Jadi hanya butuh beberapa menit saja handphone bisa bertahan menyala sampai menu. Saya coba untuk cek untuk membuka salah satu aplikasi, ternyata handphone tiba-tiba mati sendiri. Dan saya coba untuk menyalakan kembali, hanya keluar stok logo, hanya loading sebentar, lalu mati kembali seperti ini teman-teman. Oke, kita coba untuk cek dulu handphonenya, bagian apa yang rusak sebelum kita flashing atau sebelum kita reset ya teman-teman. Kalau di reset atau di flash atau di software nanti datanya bisa hilang. Sebelum kita melangkah untuk software, kita coba untuk koreksi dulu di bagian baterainya. Ini baterainya masih bagus, tidak melembung, dan di bagian ini ada segel. Kita coba untuk lepas segelnya dulu. Jadi tanpa merusak segel, kita buka skrup di bagian tengah saja ya teman-teman. Kita coba lepas seperti ini, yaitu untuk melepas di bagian soket konektor baterainya. Jadi tanpa kita membongkar total, kita coba untuk lepas dulu baterainya.
Di bagian ini sengaja saya coba untuk koreksi dulu di bagian fase atau fuse atau sekring pada baterainya, karena kondisi baterai ini masih bagus dan juga kondisinya tidak melembung teman-teman. Oke, kita bongkar untuk di bagian ini, yaitu untuk melepas solasi anti ground yang terdapat di bagian PCB pada baterai. Kita buka pelan-pelan. Oke, kita coba untuk koreksi. Di situ yang saya tunjuk itu adalah bagian sekring pada baterai teman-teman. Yang tertulis ada PLK. Ini kita siapkan untuk flux, yaitu tujuannya untuk melepas di bagian sekring atau fasenya. Oke, ini kita coba untuk melepas sekringnya dulu ya teman-teman, dengan hati-hati, yaitu tanpa merusak di bagian komponennya. Untuk menggunakan solder harus ekstra hati-hati agar tidak terjadi konsleting pada baterai yang bisa menyebabkan baterai terbakar atau hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke, sudah terlepas untuk komponen sekringnya, dan di bagian ini kita siapkan untuk kawat jumper. Kita coba untuk jumper atau kita menghubungkan pada jalurnya. Oke, jika sudah kita sambungkan, kita potong untuk di bagian kawatnya. Kita gunakan kawat secukupnya saja, dan di bagian ini saya tidak menggantinya teman-teman, melainkan saya pasang kembali komponen sekring pada baterainya. Oke, kita pasang kembali pada sekring baterainya. Jadi untuk di bagian bawah komponen sekring ini ada kawat jumper yang sudah saya hubungkan tadi. Oke, jadi ini trik atau teknik tanpa mengganti sekring ya teman-teman. Jadi masih menggunakan komponen fase atau sekring pada baterai dari bawaannya. Hanya cukup kita coba untuk kasih kawat jumper di bagian bawah komponen sekringnya. Setelah itu kita rapikan dulu untuk di bagian baterai, dan kita rakit kembali baterainya dengan rapi. Oke, di tahap ini kita coba untuk tes ulang apakah dengan teknik seperti tadi handphone bisa menyala sampai menu atau bisa kembali menyala dengan normal atau tidak teman-teman. Oke, jadi ada beberapa teknik atau beberapa alternatif cara tanpa harus kita mengganti baterai dulu ya teman-teman, atau tanpa harus kita flashing atau software di bagian infonya, karena resikonya bisa data hilang total. Oke, kita coba untuk menyalakan, dan alhamdulillah sudah menyala sampai menu tanpa kita menggunakan atau tanpa kita menghubungkan dengan charger. Kita buka untuk salah satu aplikasi yaitu YouTube untuk menguji coba di bagian handphonenya. Untuk baterainya masih tetap di angka 38%. Oke, sudah sampai ke pemutaran video. Alhamdulillah handphone sudah normal, tidak kembali mati. Karena biasanya apabila kita menghubungkan internet atau menggunakan kartu SIM card dengan internet berjalan, itu biasanya handphone tiba-tiba mati. Oke, untuk persentase baterainya masih tetap sama, dan handphonenya sudah bisa menyala dengan normal, tidak kembali mati lagi teman-teman. Alhamdulillah sudah sukses. Kita coba untuk cek lebih detail kembali. Kita koneksikan menggunakan charger, dan di angka berapa persen baterainya? Ada di angka 32%. Kita tunggu sebentar, apakah bisa nambah atau tidak teman-teman. Alhamdulillah sudah nambah di angka 39%. Jadi sukses untuk pengerjaannya, yaitu hanya sepele di bagian fase atau sekring pada baterai. Jadi dengan teknik seperti tadi, kalian bisa menggunakan kawat jumper sebagai penguat, yaitu kekuatan dari komponen fase atau sekring pada baterai, tanpa harus kita membuang sekringnya ya teman-teman. Apabila sekring itu bermasalah, kalian bisa membuang atau menggantinya. Kalau sekringnya masih bagus dan masih bisa dipertahankan dan masih bisa berfungsi dengan normal, kita bisa menggunakan sekring dari bawaannya
cukup kita bisa menggunakan kawat jumper sebagai penghubung sekringnya. Semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.